Kemarin kan aku udah ngomongin kenapa Palestina dan Israel terus-terusan berkonflik. Nah, sekarang kita turun sedikit ke bawah, yaitu ke selatan, kita akan ngomongin Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi itu kan ada Mekah, kota suci bagi seluruh umat muslim di dunia. Karena di sana ada Ka'bah dan juga Masjidil Haram. Tapi tahun 1979, sebuah kelompok militan Islam menyerang dan menyerbu Masjidil Haram dan menawan semua jamaah haji yang sedang melakukan ibadah haji di dalamnya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang menyerang Masjidil Haram itu bukan golongan kafir atau nonis? Kenapa yang menyerang justru orang-orang Islam itu sendiri? Modernisasi dianggap menjadi salah satu penyebab dari serangan di Masjidil Haram ini. Karena masyarakat Saudi Arabia pada saat itu menganggap bahwa modernisasi itu justru menghilangkan nilai-nilai Islam di tanah Arab. Kerajaan Arab pada saat itu baru aja berdiri pada 23 September tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz bin Saud. Pada saat awal berdirinya negara ini itu benar-benar tandus, tidak ada infrastruktur, gersang, pokoknya nggak enak banget buat dilihat. Lalu pada tahun 1938, Saudi Arabia menemukan sebuah sumber daya alam berupa minyak bumi yang jumlahnya itu bisa memenuhi 1/4 dari kebutuhan minyak bumi dunia. Penemuan minyak bumi di Arab Saudi ini diketahui oleh Amerika. Kemudian Amerika mulai mendekati kerajaan Arab agar bisa memonopoli sumber minyak di Arab Saudi dengan cara menjalin kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi. Pertemuan antara Raja Arab Saudi, Raja Abdul Aziz bin Saud, dengan Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt, menjadi tanda awal mulanya eksplorasi minyak bumi di tanah Arab Saudi. Proyek penambangan minyak bumi ini akhirnya mendapat campur tangan dari Amerika melalui perusahaan Aramco, The Arabian American Oil Company. Buntut dari kerjasama ini, kerajaan Arab Saudi jadi kaya mendadak. Pelan-pelan, infrastruktur di Arab Saudi itu dibangun satu persatu. Terus tahun 1953, Raja Abdul Aziz meninggal dunia dan digantikan oleh putra mahkotanya yang bernama Saud. 10 tahun kemudian, Presiden Saud digulingkan oleh saudaranya sendiri yang bernama Faisal. Nah, dari kepemimpinan Raja Faisal inilah mulainya era modernisasi di Arab Saudi, seperti masuknya bioskop, film-film barat juga mulai diputar, dan mall juga sudah dibangun. Tapi di sisi lainnya, Raja Faisal berhasil mengurangi dominasi Amerika terhadap minyak bumi di Saudi dengan cara mengakuisisi 20% saham dari Aramco. Secara perlahan-lahan seakan-akan negara Arab Saudi itu mulai dipengaruhi oleh ideologi-ideologi liberal dari negara-negara barat, khususnya Amerika. Bahkan turis-turis dan juga tenaga-tenaga kerja berpaspor Amerika itu mulai masuk ke kawasan Arab Saudi. Nah, orang-orang Amerika yang tinggal di Arab Saudi itu menetap dalam satu kota sendiri, yang mana kota itu tidak memiliki aturan yang ketat layaknya kota-kota lain di Arab Saudi. Jadi orang-orang Amerika ini bebas untuk mimik haram, mereka yang perempuan juga tidak wajib untuk berjilbab, dan juga di kota ini ada tempat hiburan malam. Kehadiran orang asing di tanah Arab Saudi itu dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi umat Islam karena di dalam Arab Saudi itu kan ada kota suci kayak Mekah dan juga Madinah. Nah, salah satu orang yang menyuarakan ketidaksetujuannya itu adalah ulama yang bernama Abdul Aziz bin Baz. Ini beda ya dengan Abdul Aziz yang tadi. Yang Abdul Aziz tadi itu raja, yang ini adalah ulama. Ya, just in case aja sih, biar kalian nggak bingung. Nah, Abdul Aziz bin Baz ini adalah seorang rektor dari Universitas Madinah. Karena dia memegang posisi strategis sebagai rektor, maka dia mendirikan sebuah gerakan dakwah untuk mengembalikan prinsip-prinsip Islam fundamental di tanah Arab Saudi. Gerakan ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan kondisi Arab Saudi pada saat itu, karena kan Arab Saudi sudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi barat.
Gerakan ini juga bergerak di bawah tanah untuk melakukan revolusi secara pelan-pelan di tanah Arab Saudi. Gerakan itu bernama Dakwah Salafiyah Al-Mutasyibah. Salah satu murid dari gerakan ini adalah Juhaiman Al-Otaibi. Buah pikiran dari Juhaiman dipengaruhi oleh ajaran dari Abdul Aziz bin Baz. Dia awalnya setuju nih dengan gerakan ini yang bergerak hanya pada aspek dakwah. Tapi tahun demi tahun, waktu demi tahun, Juhaiman sadar bahwa gerakan perubahan ini tidak bisa hanya bergerak melalui dakwah saja. Juhaiman mengendaki sesuatu yang lebih keras, seperti serangan langsung. Lalu Juhaiman mulai membentuk kelompok militannya sendiri. Nah, orang-orang yang sudah bergabung ke dalam golongannya Juhaiman itu dilatih untuk menggunakan senjata api. Juhaiman juga merancang sebuah skenario penyerangan dengan sangat matang untuk meminimalisir kegagalan pada saat hari penyerangan. Nah, salah satu skenario yang dirancang itu adalah bagaimana menyelundupkan senjata api ke dalam Masjidil Haram. Akhirnya Juhaiman menemukan bahwa salah satu caranya adalah dengan menyogok pekerja renovasi di Masjidil Haram. Setelah berhasil menyogoknya, 3 buah mobil pengangkut masuk ke dalam Masjidil Haram, yang masing-masing dari mobil itu mengangkut senjata api, amunisi, dan juga pasokan makanan. Terus pada tanggal 20 November tahun 1979, serangan yang dipimpin oleh Juhaiman akhirnya dilakukan. Serangannya dimulai pada jam 5.18 dini hari setelah sholat subuh dengan ditandai suara tembakan pada saat itu. Nah, karena memang di Masjidil Haram itu para penjaganya tidak dipersenjatai dengan senjata api, otomatis Juhaiman dengan mudah menguasai Masjidil Haram. Nah, setelah menguasai Masjidil Haram, Juhaiman mengisi setiap menara dengan penembak jitu. Lalu gerbang-gerbang dari Masjidil Haram pun juga ikut ditutup dan jamaah haji yang terjebak di dalam Masjidil Haram itu terpaksa harus mengangkut logistik, amunisi, dan senjata yang dibawa oleh kelompok dari Juhaiman ini. Di tengah kekacauan di Masjidil Haram, Juhaiman merebut mikrofon yang ada di tempat imam. Dia menjelaskan maksud dari aksi yang dilakukannya. Juhaiman dan rekannya yang bernama Sayyid menjelaskan bahwa kerajaan Arab saat itu sudah melakukan pencemaran terhadap Islam. Skandal seks, korupsi, dunia malam yang bebas, bahkan perempuan-perempuan diizinkan untuk beraktivitas di ruang publik. Kemudian di tengah makin bingungnya orang-orang di Masjidil Haram, Juhaiman membawa masuk Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang diperkenalkan sebagai Imam Mahdi. Juhaiman meyakini bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani ini sebagai Imam Mahdi yang asli karena satu alasan. Alasan tersebut adalah keseragaman mimpi orang-orang Arab yang sama-sama melihat Muhammad Abdullah Al-Qahtani diangkat sebagai Imam Mahdi di samping Ka'bah. Hanya berpegang pada keseragaman mimpi, Juhaiman mulai menafsirkan mimpi itu dan kemudian disangkut pautkan dengan serangan tanggal 20 November tahun 1979. Nah, dalam serangan ini Juhaiman memberikan beberapa tuntutan. Tuntutan yang diminta adalah mengusir semua orang asing yang tinggal di tanah Arab Saudi, lalu menumbangkan keluarga kerajaan Al Saud, serta menghentikan semua kerjasama dengan benua barat. Nah, serangan yang terjadi di Masjidil Haram ini terjadi selama 2 minggu, dari tanggal 20 November sampai 4 Desember. Buset, ngapain aja di dalam, bos? Ketika serangan di Masjidil Haram memuncak, Raja Arab Saudi yang pada saat itu adalah Raja Khalid memanggil 30 ulama besar di Arab Saudi untuk meminta pertimbangan penyelesaian atas tragedi ini. Dan salah satu dari ulama-ulama besar tersebut adalah Abdul Aziz bin Baz. Kalian ingatkan siapa dia?
Di sini Raja Khalid itu berada dalam posisi yang serba membingungkan. Di satu sisi, di dalam Masjidil Haram itu kan tidak boleh ada peperangan. Sedangkan di sisi lain, jika Juhaiman dibiarkan berkuasa di dalam Masjidil Haram lebih lama, kemungkinan terburuknya adalah adanya korban yang lebih banyak. Nah, lalu ulama-ulama besar ini mulai melakukan diskusi secara serius. Nah, diskusi pertama yang dilakukan itu adalah mengkaji tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Setelah melakukan kajian yang berpedoman pada hadis, maka para ulama besar ini menyimpulkan bahwa serangan itu murni aksi dari teroris. Kemudian 30 ulama besar ini setuju untuk memberikan fatwa penyerangan karena hal itu dalam rangka melindungi Baitullah. Tapi 30 ulama ini memberikan syarat. Syarat-syarat tersebut adalah pemerintah Arab Saudi harus bertindak sesuai dengan anjuran Islam, seperti tidak boleh ada lagi perempuan di televisi, tidak boleh ada lagi izin-izin tayang dari film, tidak boleh ada lagi alkohol, dan juga liberalisasi sosial yang dibangun oleh Raja Faisal itu harus diakhiri. Akhirnya pemerintah Arab Saudi setuju dengan permintaan 30 ulama tersebut. Setelah mengeluarkan fatwa tersebut, tentara kerajaan Arab Saudi yang dibantu oleh Perancis menyerbu Masjidil Haram dan menangkap Juhaiman. Sedangkan sang Imam Mahdi palsu tadi itu udah mati tertembak pada saat penyerbuan ini. Nah, akibat dari perbuatannya, Juhaiman akhirnya diganjar hukuman mati di depan publik dengan kepalanya tapi ya pantas sama perbuatannya. Dampak yang paling ketara pasca serangan ini adalah hukum syariat yang semakin diperketat. Nah, salah satu golongan yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan. Kaum-kaum perempuan ini sudah tidak lagi sebebas dulu. Jadi mereka sudah tidak bisa tampil di ruang publik, tidak bisa mengisi acara berita, tidak bisa tampil di televisi, dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan permintaan 30 ulama besar tersebut. Dan ya, itu tadi video yang membahas tentang serangan yang ada di Masjidil Haram. Silakan kalian resapi sendiri pesan yang tersirat dalam peristiwa ini. Yang jelas pesanku adalah ya jangan gila-gila banget lah jadi orang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.